Aduh, cari di mana ya? Cari apaan, Dak? Ini cari suami, Dok. Harus buru-buru nikah nih kayaknya. Loh, kenapa? Soalnya aku baca berita, katanya semakin tua usia, semakin gede resiko punya anak Down syndrome. Bener gak sih, Dok? Walah, jangan buru-buru cari suami, ntar salah. Kita bahas yuk. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Down Syndrome. Down Syndrome memang salah satu sindroma yang paling sering terjadi. Walaupun sebenarnya insidensinya masih tergolong jarang loh. Hanya 1 berbanding 1000, itu pun worldwide. Tetapi Smart Moms nggak perlu khawatir, Down Syndrome ini bisa kok kita deteksi. Tapi sebelum kita lanjut, apa sih yang disebut dengan Down Syndrome? Down Syndrome sebenarnya adalah kelainan fusi dari kromosom, di mana terjadi trisomi pada kromosom 21. Ditandai dengan tidak adanya tulang hidung, kemudian jarak mata yang lebar, dan gangguan perkembangan intelijensia. Di samping masih ada kelainan-kelainan lain yang muncul pada pasien Down Syndrome. Pada saat hamil sih tidak ada perbedaan gejala antara ibu hamil biasa dengan ibu hamil dengan anak Down Syndrome. Tetapi, jangan khawatir, Down Syndrome ini seperti yang sudah saya katakan di awal. Pertama, kita bisa mendeteksi melalui USG, di mana kita akan melakukan pemeriksaan nuchal translucency pada usia kehamilan sekitar 10-13 minggu. Nuchal translucency ini tidak boleh lebih dari 3 mili ketebalannya. Apabila lebih dari 3 mili, maka kemungkinan besar bayi Smart Moms mengalami Down Syndrome. Kemudian, dengan pemeriksaan USG di usia kehamilan selanjutnya juga bisa kita ketahui dengan mengukur nuchal fold ataupun tulang hidung pada bayi. Jika tidak diketemukan tulang hidung pada bayi, bisa saja juga mengidap Down Syndrome. Apalagi jika dilakukan pengukuran jarak antara mata, memang matanya tergolong lebih lebar jaraknya. Modalitas lain yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan Down Syndrome adalah NIPT atau Non-Invasive Prenatal Testing yang dilakukan di usia kehamilan minimal 10 minggu. Dari NIPT ini tidak hanya Down Syndrome yang bisa kita lihat, tetapi juga bisa melihat trisomi 13 seperti Patau Syndrome ataupun Edwards Syndrome, dan kelainan-kelainan kromosom seks dan kelainan-kelainan kromosom lainnya. Selain itu, dengan NIPT ini juga bisa diketahui jenis kelamin bayi Smart Moms. Pemeriksaan NIPT ini diambil dari darah Smart Moms ya. Down Syndrome sebenarnya bukanlah kelainan yang bersifat letal. Artinya, bayi-bayi yang mengidap Down Syndrome mampu untuk hidup di dunia luar dan mampu untuk bisa dilatih sebenarnya di sekolah luar biasa. Jadi Smart Moms juga sebenarnya tidak perlu khawatir. Kelainan Down Syndrome ini tidak bisa dicegah. Tidak ada pencegahan khusus untuk Down Syndrome ini. Karena kelainan kromosom yang terjadi ini tidak dipengaruhi oleh pola hidup ataupun pola makan Smart Moms. Semuanya akibat kelainan fusi di kromosom 21 sehingga terjadi trisomi 21. Jadi sebenarnya Smart Moms tidak perlu khawatir, kehamilan berikutnya belum tentu mengidap Down Syndrome lagi. Sehingga tidak ada yang perlu Smart Moms lakukan dan tidak perlu khawatir untuk kehamilan selanjutnya. Karena memang kejadian Down Syndrome ini sangat jarang, kurang lebih sekitar 1% saja worldwide. Satu-satunya faktor yang memungkinkan terjadinya Down Syndrome lebih tinggi adalah usia ibu saat hamil. Jadi semakin tua usia ibu, maka angka kemungkinan Down Syndrome akan semakin tinggi, terutama pada ibu-ibu yang usianya di atas 35 tahun. Nggak ada hubungannya dengan makanan atau pola hidup ya, ataupun obat-obatan tertentu. Down Syndrome pure karena kelainan kromosom, dan faktor resiko utama yang bisa meningkatkan kelainan kromosom hanyalah usia ibu yang semakin tua. Jadi, apabila memungkinkan, sebaiknya memang hamil sebelum usia 35 tahun. Jadi, nggak perlu buru-buru nikah juga ya. Ntar salah pilih lagi. Karena Down Syndrome belum tentu terjadi meskipun usia ibu sudah di atas 35 tahun. Hanya memang resikonya sedikit lebih meningkat. Jadi gitu deh, nggak perlu buru-buru nikah ya. Pilih dulu pasangan yang memang terbaik untuk kamu. Paham kan? Paham kan? Jadi kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.